Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda Ibu semuanya, semoga Ananda selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitunya jaring-jaring kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok, serta volume kubus dan balok. Bersama Riza Puspitasari, Guru MTSN 5 Kota Padang. Baik, kita lihat materi kita yaitu kubus. Perhatikan gambar berikut serta balok. Perhatikan juga gambar balok. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, menentukan jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua, menentukan luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga, menentukan volume kubus dan balok. Baik, kita lihat jaring-jaring kubus. Oke, perhatikan gambar dari jaring-jaring kubus berikut. Ini kalau kita lihat ada 11 ini jaring-jaring kubus. Anda perhatikan satu persatu. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, apa itu jaring-jaring kubus? Oke, jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Nah, selanjutnya kita lihat luas permukaan kubus. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana di sini panjang rusuknya kita misalkan dengan S. Nah, ketika kita buka ruas-ruas garisnya, ini ada jaring-jaring kubus, salah satu jaring kubus. Ini gambar A, B, C, D. Oke, ini A, D, H, E yang di samping. Lanjut BFCG. Oke, BFCG. Terus FEHG. Lanjut CDGH di belakang. Selanjutnya yang di depan ABEF. Nah, kemudian kita dapat mengetahui bahwa luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah jumlah luas seluruh bidang pada kubus. Dapat diuraikan sebagai berikut. Luas A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan luas A, B, C, D ditambah dengan luas B, C, G, F ditambah dengan luas A, D, H, E ditambah dengan luas A, B, F, E ditambah dengan luas C, D, G, H dan ditambah dengan luas E, F, G, H. Nah, baik, kita lihat luas A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya tadi kita misalkan S, maka karena dia berbentuk persegi, panjang rusuk S, berarti ini sisi kali sisi, S kali S. Kita misalkan ya, bukan sisi, rusuk kali rusuk. Ini rusuk kali rusuk juga. Ini rusuk kali rusuk, ini kali rusuk kali rusuk, sampai 6 buah rusuk kali rusuk. Maka luas A, B, C, D, E, F, G, H berarti 6 kali rusuk atau 6 kita permisalkan S, 6 kali S kali S. Artinya
6 kali S kuadrat. Nah, itulah luas permukaan kubus. Selanjutnya, kita lihat volume kubus. Perhatikan kubus satuan berikut. Ini kubus satuan terdiri dari 1. Ini 1, ke kanan, ke belakang 1, ke atas 1. Berarti kalau kita lihat 1 kali 1 kali 1. Kita lihat juga kubus satuan pada gambar kedua. Ke kanannya ada 2, ke belakang 2, ke atas 2. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Begitu juga kubus satuan berikut 3 kali 3 kali 3. Sehingga banyak kubus satuannya adalah 27. Begitu juga dengan kubus satuan 4 ke kanan, 4 ke kiri, 4 ke belakang, dan 4 ke atas. Maka banyak kubus satuannya 64. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan untuk menghitung volume kubus, kita kalikan sisi panjang rusuk ini yang ke kanan dengan panjang rusuk yang ke belakang dan panjang rusuk yang ke atas. Nah, artinya di sini volume kita misalkan dengan S, berarti S kali S kali S, maka volume S pangkat 3. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar dari jaring-jaring kubus berikut. Ini ada jaring kubus. Oke. Di sini Ibu meminta Ananda tentukanlah. Yang pertama, jika tutup kubus adalah persegi E, yang merupakan alas kubus adalah. Ibu ingin Ananda yang menentukannya. Coba cari. Terus yang B, jika alas kubus adalah persegi B, ini alas yang B. Nah, yang menjadi tutup kubusnya yang mana? Ibu yakin Ananda bisa menentukannya. Nah, selanjutnya. Pada contoh kedua, tentukan luas permukaan dan volume kubus jika panjang rusuk kubus adalah 13 cm. Nah, perhatikan gambar di samping. Panjang rusuk adalah 13 cm. Nah, maka yang pertama kita diminta mencari luas permukaan kubus. Kita tahu tadi luas permukaan kubus 6 kali S kuadrat. Berarti karena panjang rusuknya 13, berarti 6 kali 13 kuadrat. Artinya 13 kuadrat 169, 169 dikali 6 yaitu 1014 cm kuadrat. Oke, untuk volume sama dengan S pangkat 3 berarti 13 pangkat 3. Artinya 13 kali 13 kali 13 yaitu 2197 cm kubik. Nah, contoh ketiga. Tentukanlah volume kubus jika luas permukaan kubus 384 cm kuadrat. Nah, oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena diketahui ini luas permukaan kubus, kita akan mencari volume kubus. Sebelumnya kita akan cari dulu panjang rusuk kubus. Nah, dari rumus luas sama dengan 6 kali S kuadrat. Oke, luas kita ketahui 384, bergerak dari yang diketahui, terus sama dengan 6 kali S kuadrat. Maka S kuadrat berarti 384 bagi 6, S kuadrat sama dengan 64, maka S sama dengan akar dari 64,
artinya S sama dengan 8. Maka panjang rusuk adalah 8 cm. Nah, dari panjang rusuk 8 cm kita akan bisa mengetahui volume kubus. Volume kubus yaitu S pangkat 3, artinya 8 kali 8 kali 8 yaitu 512 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 512 cm kubik. Nah, baik, kita melanjutkan ke balok. Sebelumnya kita lihat dulu jaring-jaring balok. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut. Nih, kalau pada gambar yang Ibu berikan ada 10 ini. Oke, Ananda coba di rumah. Ananda potong kertas. Coba apakah benar ini merupakan jaring-jaring balok. Nah, apa itu jaring-jaring balok? Jaring-jaring balok adalah bangun datar yang terdiri dari rangkaian 6 persegi panjang dengan 3 pasang persegi panjang yang saling kongruen. Apa contohnya? Kalau kita perhatikan gambar 1 ini, mana yang kuning ini 1 pasang, yang hijau ini 1 pasang, yang biru ini 1 pasang. Nah, itulah 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Kongruen itu apa, Nanda? Sama dan sebangun. Ya, yang oke. Apa tadi? Jaring-jaring balok adalah bangun datar yang terdiri dari rangkaian 6 persegi panjang dengan 3 pasang persegi panjang yang saling kongruen yang dapat dilihat sehingga membentuk bangun ruang balok. Perhatikan contoh berikut. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok adalah, oke, coba Ananda tentukan. Ya. Ibu yakin Anda bisa ini. Terus, perhatikan gambar berikutnya. Dari gambar di samping, tentukanlah A. Jika tutup balok adalah nomor 3, yang merupakan alas balok adalah nomor. Terus yang B. Jika alas balok adalah nomor 2, yang merupakan tutup balok adalah. Baik, kita lihat luas permukaan balok. Oke, perhatikan gambar balok berikut. Di sini kalau kita lihat, kita akan membuktikan luas permukaan balok. Nah, pada balok, alas dan tutupnya ukurannya sama. Di sini panjang 20, lebar 15. Berarti pada tutup panjang 20, lebar juga 15. Oke, ada 2 panjang kali lebar yang sama. Terus depan belakang. Depan belakang berarti, oke, kita lihat P kali T. Lanjut P kali T. Nah, 20 kali 8. Selanjutnya kanan dan kiri. Lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Ada juga 2. Maka luas permukaan balok itu 2 dikali panjang kali lebar. Kita tambahkan 2 dikali P kali T, panjang kali tinggi, tambah 2 dikali L kali T. Atau boleh juga kita faktorkan 2-nya di depan, maka kita buat kurung siku di sini, panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi, tutup kurung siku. Nah, bagaimana kalau luas permukaan balok tanpa tutup dan alas? Tutup tidak ada, alas tidak ada. Berarti apa? Apa yang ada cuma? Berarti panjang dan
tinggi. Oke, panjang dan tinggi berarti depan dan belakang. Nah, itu kalau luas permukaan balok tanpa tutup. Nah, dari panjang, lebar, dan tinggi yang diketahui, maka luas permukaan balok ini dapat kita cari, Ananda. Oke, panjangnya 20, lebarnya 15. Panjangnya 20, tingginya 8. Lebarnya 15, tingginya 8. Maka 2 kali 20 kali 15 ditambah 2 kali 20 kali 8 ditambah 2 kali 15 kali 8. Artinya 2 kali 300, terus 2 kali 160, terus 2 dikali 120. Maka 600 ditambah 320 ditambah 240, maka luas permukaan balok adalah 1160 meter kuadrat. Perhatikan satuannya di sini meter. Nah, volume balok. Untuk volume balok, menemukan rumus volume balok, perhatikan gambar kubus satuan yang ada pada gambar berikut. Nah, kita lihat bangun di samping ini disusun dari beberapa kubus satuan. Kita lihat ini. Ke kanannya ada berapa? Ada 4. Terus ke belakang ada 2. Terus banyak kubus satuan ke atas ada 2. Nah, artinya ini kita bisa mencari banyak kubus satuan seluruhnya. Maka 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 kali 2. Nah, oke, berarti 16. Banyaknya kubus satuan. Nah, kalau kita misalkan banyak kubus satuan ke kanan itu panjang, dan banyak kubus satuan ke belakang itu lebar, dan banyak kubus satuan ke samping itu tinggi, maka volume pada balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di samping tadi, volume balok adalah terdiri dari 16 kubus satuan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar selanjutnya. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ini kubus satuannya dengan ukuran 1 cm. Nah, kita lihat ke kanannya ada berapa? Ke kanannya ada 10 cm. Ke belakangnya 4 cm. Ya. Dan ke atas ke atas 6 cm. Nah, berarti volume balok panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 4 kali 6 yaitu 240 cm kubik. Nah, maka kalau kita lihat banyak kubus satuannya berarti 240 kubus satuan. Nah, oke. Kita lihat juga contoh dari volume dan luas permukaan balok. Diketahui sebuah balok memiliki volume 1000 cm3. Jika lebar balok 10 cm dan tingginya 5 cm, berapa luas permukaan balok? Nah, kalau kita lihat yang diketahui itu volume, lalu lebar dan tinggi. Untuk mencari luas permukaan, kita butuh panjang, sementara panjang belum diketahui, maka kita cari panjang dengan volume yang diketahui. Nah, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume kita adalah 1000. Nah, sama dengan panjang kali 10, lebarnya 10, tingginya 5. Maka 10 kali 5 adalah 50P, maka panjang 1000 bagi 50 adalah 20 cm. Nah,
Dari panjang 20 cm kita bisa menentukan luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok seperti yang Ibu jelaskan tadi, 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Artinya 2 kali 20 kali 10, tambah 2 kali 20 kali 5, ditambah 2 kali 10 kali 5. Maka kita dapatkan 2 kali 200, yaitu 400, 2 kali 100, yaitu 200, 2 kali 50 adalah 100. 400 tambah 200, 600, tambah 100, 700. Maka luas permukaan balok 700 cm kuadrat. Oke, dari penjelasan yang Ibu berikan, terus dan contoh soal yang Ibu berikan, Ibu berharap Anda bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk lebih agar supaya Anda lebih paham lagi, maka perhatikan latihan berikut dan kerjakan di buku catatannya. Nah, pertama, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1 meter. Berapa liter air yang mampu ditampung oleh bak mandi tersebut? Yang kedua, volume sebuah bak mandi berbentuk balok adalah 1800 desimeter kubik. Jika panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, maka tinggi bak tersebut adalah. Yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan luas permukaan gabungan kubus dan balok. Yang B, volume gabungan kubus dan balok. Ibu berharap Anda bisa mengerjakan dengan baik. Ibu akhiri video pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.